Allah itu enggak ngelihat itunya, karena malaikat itu kan cuman tugas pencatat, ya. Tugas pencatat malaikat itu, enggak tugas menilai, enggak punya hak untuk menilai malaikat itu. Nah disitulah nanti menang-menangannya. Yang sedikit sama yang banyak belum tentu menang yang banyak jumlahnya. Itu belum tentu, karena yang menilai Allah. Kenapa kok yang banyak bisa kalah sama yang sedikit? Itu apa nilainya? Nah karena di bulan Syaban itu apa namanya? Inna rajaba litathiril badan minal dzunub wa sa'bana litathiril qalbi minal uyub. Bulan Syaban itu untuk membersihkan hati dari segala celah. Penyakit hati itu apa aja? Iri, dengki, terus ujub, takabur, ria, riba. Oh, riba malah ya. Kalau riba menganakin duit. Ya, itu penyakit hati. Ya, penyakit hati itu dan semua orang itu punya. Apa mana sifat ria itu walah kabeh punya, Pak. Makanya suka yang pertama yang saya hormati. Iku apa mana song gila hormat bak lewat tuh weh. Was aku orang dihormati. Padahal aku nikahnya lo kepala suku nih, orang dihormati. Di tena ono sesok. Gantian. Itu rata-rata terus atau misalkan enggak aku kayak gila hormat, tapi lagi dihormati seneng. Ya kan pada ya toh. Misalnya enggak dihormatin, aku enggak, biasa aja. Tapi kalau dihormati, senang, berarti dia pengen dihormati dong. Iya. Nah, karena enggak dihormati dia biasa saja, tapi kalau dihormati senang. Berarti sama berarti ya. Itu punya semua kita itu sifat itu, gitu. Ya walaupun muridnya irang disebut irang ya nasuki. Padahal kan jujur, tapi ternyata nggak boleh gitu, nggak boleh. Jujur yang nggak boleh dari situ. Cebol nang kemana kamu nggak boleh, tetap haram hukumnya. Nah jadi bulan Syaban ini salah satunya yaitu untuk membersihkan hati supaya apa maksudnya, kan kemarin sudah jelasin bahwa bulan Rajab itu bulan 6, bulan Syaban bulan mupuk itu penyakit itu yang paling banyak. Kalau penyakit dohir apa enak Pak? Penyakit dohir mah itu apa paling enak lah, pada silin gue nih bapak aku disuntik gue cus minggu mari. Kalau zaman biyen godong-godongan terus kebeler olak atau beling kena beling. Terus kadang golek apa buru-buru golek apa jenenge godong-godongan suket-suketan aku kayaknya nih murid jenenge kene pada ya namanya capel tuhur namanya. Kayak dikene iki penak banget. Terus diuyuhi, uyuh tempelin ning lukane kuwi. Mari. Garing. Enten sing ngalaman ngoten yo. Nggih. Gampang apa namanya? Gampang banget kalau ngobatin luka luar. Penyakit luar gampang banget. Yang susah itu adalah penyakit hati dan kita semua punya itu. Gitu. Sudah semua apa punya penyakit hati. Baikkan apa namanya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nah, di dalam hatimu itu ada penyakit. Nek gak dendang diobati, itu penyakit itu nambah terus. Apakah yang punya penyakit itu orang bodoh? Enggak, justru kadang-kadang orang pintar. Bahkan ingat kisah jualannya iblis itu 3 perkara. Jualannya iblis dagang 3 hal. 1 yaitu iri dengki, itu dibeli dagangnya iri dengki itu, sifat iri dengki. Itu sama orang yang punya ilmu atau orang alim atau mungkin bisa disebut kiai. Itu orang yang iri dengki. Lah apa kok yang mesti bagian imam bayar sing bayar tapi kok nek orang imam luar dalam masjid. Nah, itu punya sifat iri. Atau misalkan ada yang punya tempat baru dia iri, ya itu penyakitnya itu modelnya kayak gitu. Ya, ada yang baru naik, wah dia iri karena dia udah lama ketinggalan. Itu juga penyakit iri kayak gitu, susah gitu tuh. Sementara yang baru-baru itu kayak Kanjeng Nabi itu kan diturunkan paling terakhir, paling baru. Yang lama-lama yang tua-tua ya iri.
Masa cah cilik kok iso jadi pemimpin. Niku ya penyakit hati itu susah banget di situ. Nah, jadi sifat iri dengki itu dituku para kiai. Itu orang pinter. Sing kesalip kepinterannya apa meneh kesalip harus sing enom. Walah wis gulung-guming deh. Nah, itu ya. Terus yang kedua apa namanya takabur. Takabur itu diberi sombong. Sombong itu diberi pejabat. Wah, pejabat kayak ketemu dalan. Oh, apa meneh nenggak kaya Arab apa jenenge Arab nyalon. Yuh. Sahabat salaman nanya kabeh. Giliran wis jadi ketemu tekon be ora Bang, ngobrol ra gelem. Wong yo urician. Ya Allah, ora dene kene ora ana pejabat. Aneh-aneh. Ya Allah, aku kadang-kadang gumun aku. Eneng. Wih, wong iki giliran ketemu saiki wis dadi kok boro-boro gelem ngobrol. Gus saliman we tekon sehat enggak. Oh, senyum orang. Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah benar-benar letaknya kelihatan banget ya. Jangan sampai berubah ketika kita dijadikan orang kaya atau orang sukses atau jadi pejabat. Biasa mawon gitu. Biasa mawon. Selanjutnya itu tadi apa namanya nasnya kayak gitu. Jadi jualannya iblis itu satu iri dengki dibeli kiai, takabur dibeli pejabat, sombong dibeli siapa? Sombong itu orang kaya. Sebelum orang kaya, main tuding wae sampai kaya, sampai suki sombong, itu enggak boleh. Ya itu apa namanya penyakit itu ada di dalam diri kita. Nah kita sudah tahu penyakitnya, sekarang pengen tahu solusinya. Piye carane lek ngobati? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah ingat dengan zikirlah, insya Allah bakal terkikis sifat-sifat tadi, bukan hilang, bukan. Sifat ria, sifat ujub, sifat takabur, sifat sombong itu bukan hilang, tapi nanti diganti. Dia riaknya itu pengen di alamnya bukan karena istilahnya dia pengen diangkat-angkat, enggak. Aku pengen di alam tapi tujuannya untuk ditiru. Subuh akulah tak nangis subuh giliran subuh terus di masjid, misalnya apa dia salawatan, apa dia ngaji, apa dia zikiran, terserah lah. Tapi tujuannya itu untuk ditiru. Bene wong nyokot aku menyangka aku pengen di alam. Yang penting aku supaya ditiru wong. Nah itu juga ada sifat-sifat seperti itu. Kita balik sekarang. Jadi dengan zikir itu insya Allah pelan-pelan sifat-sifat yang itu pasti akan terkikis. Kenapa kok ada diadain obat? Karena jelas-jelas ada penyakit. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'u dzunubul istighfar, dan obat-obat dosa itu, dosa dari segala macam, apalagi dosa penyakit hati itu memperbanyak istighfar. Boleh, enggak apa-apa. Sebut juga zikir sama aja. Yang paling bagus zikir apa? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Ya. Makanya jangan takut kalau mau ikut thariqah. Justru itu kita kenapa sih nggak cari yang paling utama apa sih wiridan itu? Jadi la ilaha illallah itu paling afdol. Udah jelas-jelas semua imam ketika memulai afdhalu dzikri la ilaha illallah. Mudeng bu ora artinya yang penting kalimatnya itu. Itu paling utama zikir la ilaha illallah. Kenapa kita nggak mau? Itu justru itu yang paling utama. Gitu. Singkirkan yang lain, bukan nggak boleh, monggo silakan wiridan yang lain. Nah misalkan ini ahli wirid nih, karena saya juga sama di bidang itu gitu ya, tukang wirid ini itu. Bukan menyalahkan, bukan. Tapi kalau misalkan kita nggak mempunyai pikiran la ilaha illallah, itu sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur itu nggak bakal hilang-hilang, gitu. Karena pikirannya nggak pas. Gitu. Kalau itu nanti diusin ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akal, latifatul nafsi, latifatul qalb. Itu latifah itu ada nafsu lawamah, nafsu amarah, mutmain, AB ada di situ di dalam tubuh kita. Nah dikikis dan dikempulun Allah 200. Latifatul qalbi, latifatul ruhi Allah 200. Gosok itu.
Jadi kullu syai'in siqala wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu mempunyai sikap untuk membersihkan, dan sikap untuk membersihkan hati adalah dzikrullah, zikir kepada Allah. Gosok Allah, seolah-olah bayangan kita itu delapan Allah itu gosokin, ngosokin sifat-sifat yang ada di dalam hati kita itu, yang sifatnya sifat bakal merusak, gitu ya. Itu bakal merusak diri kita, merusak ibadah kita. Karena ibadah sebaik apapun, kalau ujung-ujungnya dipamerkan atau riak pengen nyalem, itu ibarat air di atas daun tales, cuing, hilang. Atau ibarat debu di atas batu yang licin ketiup angin, hilang. Itu amal ibadah kalau kita riak gitu, pengen nyalem itu. Makanya terus kudu gimana? Ya itu tadi, cari solusi. Solusinya apa? Ngobatin hati. Yakin Pak, kita itu punya penyakit hati, yakin semuanya. Itu aja gampangnya ngomong. Ketika kita diledek nggak marah, tapi di alam senang, ya podo wae. Gitu, podo wae. Diledek nggak marah, kaku nggak nesu, tapi di alam-alam, wih seneng, megar irungnya, langsung metu rokok, kopi ini metu biasanya. Kalau di alam-alam. Nah itu, ini tugas kita masing-masing per individu di bulan Sya'ban. Yuk pelan-pelan. Saya juga belum, tapi ilmunya itu seperti itu caranya. Itu sambil belajar bareng-bareng. Kadang-kadang bisa jadi, mohon maaf, misalnya santri itu lebih berhasil daripada gurunya, bisa jadi gitu, bisa jadi santrinya lebih dahsyat daripada gurunya karena mungkin dia dikasih kelebihan sama Allah, gitu, bisa jadi gitu. Yang penting praktekkan pelan-pelan terus, digosok terus pokoknya. Satu latifah 200 setiap waktu, berarti satu hari satu malam. Kalau misalkan per hari itu 200, berarti 5 kali 1000 kali gosokin. Allah, masa iya nggak habis, nggak berubah gitu. Tadinya kaku, kasar, masa iya nggak berubah ketika digosok terus pokoknya. Insya Allah wong kayu atau kayu digosok bisa aja sosial mas, atau mungkin waktu semono atau sedetesi banyak tes susu jadi lego. Nah itu juga sama, hati kita sekeras apapun, ketika kita gosok terus dengan zikir, insya Allah kita akan berubah. Allahumma amin. Karena itu tadi, ya saya sering nyampein, ketika misalkan kita ibadah semua, nah semua ini saya belum baca ini belum, nah ngeliat judulnya aja dulu, ngeliat judulnya. Ketika kita ibadah semua itu disusun dari syarat sahnya, rukunnya itu terus semua, itu masih banyak yang salah, yakin masih banyak yang salah, gitu. Terus kita perkecil lagi, yang wajib aja lah. Di dalam sholat yang wajib, rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli, bolak balik saya sampaikan. Nah, kadang-kadang kita sudah tahu, sudah hafal. Kayak saya nih udah hafal misalnya, waktu kecil itu belajar rukun sholat 17 dibagi 3, yang 3 itu rukun kolbi, terus rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kolbi itu 1 yaitu hati, rukun kauli itu 5 yaitu takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, baca shalawat terakhir, salam yang pertama. Rukun fi'li, berdiri, ruku, i'tidal, duduk, sujud, duduk dan sujud, duduk, tahiyat akhir, tertib. Apal, tapi apakah prakteknya udah bisa? Belum. Ternyata ilmu itu belum tentu bisa kita amalkan. Nah itu makanya bulan balen ojo wale, jenenge ngaji siapa sing ngulang, jenenge ngulang berarti diulang-ulang. Kadang-kadang yo jenenge wis apa jenenge wis tuwe lah, bagaikan mengukir di atas air, ya batu enak. Nah, masih kecil iya bayar mesti atas batu langsung ngecap. Nah ustaz iki bayar mesti air, nembe diomong ge lali mah. Tekan rumah, apa sih mau dibahas ya? Buah lali ya. Itu jadi diulang-ulang itu
supaya tetap pahalanya tetap dapat, ilmunya semakin melekat, dan yang paling ampuh yaitu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ibadah semua dicek, nggak bisa, ini nggak pas, ini nggak pas. Terus gimana kalau menurut Allah nanti? Nah, itu apa namanya, mentok lah. Cara kita baca Fatihah diajarin dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ngil banget. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wes. Kan kalau secara rukun kaulinya ya nggak boleh, kudu sesuai dengan aturan tajwid, makhrajil hurufnya segala macam, kudu kayak gitu. Tapi kok nggak bisa piye terusan? Nah di situ innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat caramu bekerja, beribadah, atau melihat rupamu, bacaanmu fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ini kalau apik di dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat tarawih imamnya kayak ngono. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, giliran sekolah boleh baca surat yang panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi entek apa ya? Jamaah entek. Sesuk wis kapok, males. Males sangatnya. Nah, apakah yang kayak gitu yang diterima? Belum. Enggak jelas loh. Kita enggak tahu kok. Enggak tahu bahwa amal ibadah itu diterima yang mana, enggak tahu. Itu yang bikin kudunya kita itu tetap merasa rendah diri, karena amal ibadah sepasih apapun, sebagus apapun, baik rukun qauli, rukun fi'linya, gerakan kita dalam sholat, ketok khusus merem begitu plok buka mata ternyata wadimor. Harganya piro yo? Ning tuku lebaran pas kuwi kayane iki. Kayak ngasih mertua. Acak-acakan. Ya. Nah di situ. Apa meneh misalnya sing acak-acakan bacaane pesimis banget, aku paling ora diterima. Nah itu malahan sing koyo ngono kuwi. Aku paling rumangsa lah bacaan Fatihah acak-acakan, paling ora diterima ibadahku. Ternyata Allah tidak melihat cara bacaan kita, cara itu cuma syariat. Syariat itu ya dohir, ngurusin badan. Syariat itu ngurusin badan, puasa, sholat, ngaji, syariat gitu. Nanti masuk ke thariqah, ya thariqah yang dipakai ilmunya apa? Tasawuf nanti, perjalanan. Baru nanti meningkat lagi kemana? Hakikat. Baru meningkat lagi ke marifat. Nah itu level-levelnya seperti itu. Nah kita di kelas syariatnya sekarang, puasa rajin, ngaji rajin, sholat ya nggak pernah ketinggalan. Tapi hatinya saya seneng ngomong ke wong, saya seneng hasut karo wong. Lah itulah yang nggak pakai thariqah, gitu. Nggak pakai ilmu tasawuf, bahaya. Itu bahayanya apa? Wong paling ruginya orang, ya bukan rugi lagi, bangkrut.